Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Badan Pimpinan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia dan para peserta pelatihan yang saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, di tahun 2021 ini kita masih dihadapkan dengan tantangan dan ketidakpastian akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, semangat optimisme pemulihan ekonomi nasional harus terus kita pupuk dengan senantiasa selalu waspada dalam menjaga penyebaran COVID-19. Lembaga riset dunia seperti OECD, IMF, dan World Bank memprediksi ekonomi global akan kembali positif di kisaran 4,2% sampai 5,2% di tahun 2021. Dengan asumsi penularan COVID-19 dapat dicegah melalui vaksin. Hadirin yang saya hormati, UMKM memiliki peran penting dalam proses pemulihan dampak pandemi COVID-19 dan resesi global. UMKM berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Lebih dari 64 juta UMKM berkontribusi 14% terhadap total ekspor non-migas, menyerap sebesar 97% total tenaga kerja, serta share terhadap PDB nasional sebesar 61%. Namun demikian, struktur UMKM kita belumlah ideal. 98% pelaku UMKM kita adalah pelaku usaha mikro. Hal ini dapat dibenahi bersama-sama dengan bergotong royong untuk terus mendorong usaha mikro naik kelas ke usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan rasio kewirausahaan nasional. Saat ini rasio kewirausahaan di Indonesia berkisar 3,47%, jauh di bawah Singapura 8,76%, Malaysia bahkan Thailand. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 4% di tahun 2024. Global Entrepreneurship Index Indonesia pun masih berada di peringkat 74 dari 137 negara. Global Entrepreneurship Monitor mencatat tantangan terbesar adalah rendahnya pendidikan kewirausahaan sejak dini dan kurang kondusifnya ekosistem kewirausahaan dalam membantu UMKM mengadopsi teknologi. Hadirin yang saya banggakan, mahasiswa memegang peranan penting dalam meningkatkan tingkat kewirausahaan di kalangan anak muda. Kemendikbud mencatat terdapat potensi 1 juta lebih lulusan perguruan tinggi tiap tahunnya dan diperkirakan terjadi bonus demografi di tahun 2024 sejumlah 174,79 juta orang yang merupakan kategori pemuda. Sayangnya, angka pengangguran terdidik cukup tinggi. BPS mencatat angka pengangguran Indonesia mencapai 9,77 juta jiwa atau 64,24% adalah lulusan SMA sederajat dan lulusan universitas diploma. Untuk itu, program pengembangan kewirausahaan melalui inkubasi usaha terus dilakukan. Selain untuk menciptakan wirausaha muda, program tersebut juga sebagai salah satu solusi dalam mengurangi angka pengangguran dan menyerap tenaga kerja. Pengembangan inkubasi usaha didorong untuk masuk ke sektor produktif berbasis kawasan, teknologi, inovasi, dan keberlanjutan. Saat ini kami juga sedang mengevaluasi skema pembiayaan bagi UMKM agar mendukung target UMKM naik kelas dan pengembangan kewirausahaan nasional. Sejalan dengan mandat PP nomor 7 2021, beberapa program strategis lainnya pun telah dan akan terus dilakukan.
Di antaranya, optimalisasi belanja kementerian dan lembaga dengan porsi sebesar 40% untuk menyerap produk UMKM, memastikan 30% dari infrastruktur publik untuk tempat usaha UMKM, serta mendorong kemitraan strategis antara usaha besar dan usaha mikro kecil. Selanjutnya, program pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM dan koperasi masih kita lanjutkan di tahun 2021 ini, seperti BPUM, subsidi bunga KUR, dan pembiayaan modal kerja koperasi melalui LPDB. Akhir kata kepada rekan-rekan mahasiswa, calon pemimpin masa depan, teruslah belajar dan berpikir kritis terhadap tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depan, serta selalu berkontribusi dan setia membangun negeri ini. Selamat mengikuti pelatihan, semoga dapat menambah pengetahuan dan gagasan untuk mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing di dalam maupun luar negeri. Koperasi keren, UMKM bangkit, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.